Duh gimana Indonesia kalah lah 1-5 dari Australia. Kenapa harus Sintayong? So, kita akan bahas mengenai Indonesia kalah dari Australia di kualifikasi Piala Dunia. Let's check it out. Sabun, 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 sabun reunion. Sabun, 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 stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion. Stay In the living room. Yo, ASMR ya. Gila. SMR. Gimana bang, kalah nih bang? Aduh. 1-5 nih bang. Gak bisa berword lagi. Tapi gue yang gak nyangka 1-5-nya sih sebenarnya. Gue juga gak expect. Mungkin kalau bilang kalah, gue juga mungkin ada pikiran mungkin bakal kalah soalnya ya tahu diri lah. Ya, Tahun oke. kita Aussie. Aussie juga udah beberapa kali masuk Piala Dunia kan. Langganan perwakilan Asia juga dia. Benar. Cuma kalau gue lebih ke seenggaknya nggak segede itulah Nah gitu. iya. Apalagi kayak mengingat kemarin kan pertandingan pertama kita yang di kandang kan 0-0. iya 0-0 kan bisa naik imbang. Walaupun itu Tapi sebenarnya ya digempur habis-habisan nih. Iya, pure hoki juga sih sebenarnya itu. Diserang Iya terus sih. kan, ketolong Martin Iya, Paes bener-bener. kerasukan Casillas kali. Casillas ya juga Iker Casillas. Tapi pada pas yang pertama di Indonesia memang kita kayak malah nggak bisa nyerang ya. Ya nggak sih, permainannya sebenarnya membosankan karena kita bertahan terus kan. Iya. Cuma karena bertahan terus jadi nggak ada bola yang gol. Iya, kan kita emang karena filosofi bolanya waktu waktu STY kan itu kan emang counter attack kan, full defense sama ngandelin counter attack doang. Oke. Jadi emang secara permainan emang kita kemarin digempur habis-habisan, permainannya Australia emang bagus banget kemarin. Emang Iya pure emang ketolong Martin Paes itu waktu Iya game benar. pertama. Dan itu Martin Paes tuh baru bermain pas itu game pertama Martin Paes ya. Iya. Iya kan? Iya Itu kayaknya. game pertama. Baru Baru match banget dia dinaturalisasi. Sumpah WNI. Habis itu dia main di game pertama Iya, lawan lawan Australia, dan ternyata waktu itu orang-orang pada ingin Martin Paes semua tuh. Iya. Dan MVP-nya Martin Paes. Oh iya, Martin Paes ya. Iya, waktu itu Martin Paes. Gitu. Jadi ya pada saat itu lumayan bisa bertahan lah. Nah, terus kenapa sekarang 1-5, Bang? Nah, lu kurang dekat. Nah, oke. Terus Oke. kenapa 1-5? Kalau menurut gue ya, sebenarnya gue gak mau nyalahin kalau pemain. Sebenarnya ini pure pelatih juga. Kalau gue bilang salah pelatih, gak sepenuhnya salah pelatih. Soalnya menurut gue emang kita blundernya di manajemen waktu itu. Ya, di tengah-tengah kita tiba-tiba ganti kepelatihan sih. Iya betul. Ibaratnya betul, kan lagi betul. di tengah-tengah kita lagi perang, tiba-tiba komandan tertinggi diganti kan. Iya benar. Lo lagi Jadi kayak berantakan. kita udah tahu nih strategi perangnya kayak gini, tiba-tiba kayak gini. diubah strategi perangnya seketika dalam waktu berapa bulan doang tuh ya. Apalagi kemarin kan latihannya udah mepet banget di tempat pertandingan. Iya, bahkan mereka baru ketemu semua itu berapa hari sebelum pertandingan. Nah, maksudnya iya yang kan? benar-benar ketemu dan latihan semua gitu loh. Iya. Jadi nggak ada, waktunya kurang aja sih chemistry-nya. Makanya Chemistry-nya belum dapat. kalau ngelihat kemarin main tuh menurut gua banyak kayak banyak miss. harusnya lu yang nutup itu gitu loh, ngerti gak sih? Jadi Masih kayak miskomunikasi banyak. sering kayak harusnya lu yang nutup itu. Gue kayak wah anjing berantakan coy. Apalagi yang gua lihat ya, sebenarnya kita itu kalahnya sebenarnya di awal, sebenarnya permainan pertama sebenarnya Bagus. menit pertama masih bagus banget Bener-bener, sampai iya. menit-menit 30 tuh. Apalagi waktu free kicknya yang Verdong tuh. Oh itu yang best. Izes yang nyundul. iya, Tapi kena masih tangan kena nih. masih ketepis sama kiper. Tapi itu ketepisnya bagus banget. Iya sih. Bener-bener dia ngeloncat dari bawah terus begini doang nih. Iya. Dan kena. Tapi cakep banget itu. Keren. Iya, keren banget itu. Yang Izes itu keren. Izes, Nah, habis itu selanjutnya adalah ketika strike di dilanggar di kotak penalti. Itu menit iya. 13 I think ya. Iya, menit belasan lah. lah. Iya, menit belasan. Gitu. Nah, Terus eksekutornya si Kevin Dix. di mana dia tidak pernah gagal di klub. Iya, dia eksekutor penalti emang di klub ya, di Copenhagen. Apa Penaldex apa sih dia, pokoknya dia ada sebutannya lah, karena dia kayak emang selalu penalti kan kalau di klubnya diambil dia kan gitu, dan dia gol. eksekutor penalti, iya. Tiba-tiba kemarin enggak. Nah, disitulah titiknya mental ya kena. Iya sih kalau kata gue itu. dua kali nggak gol terus kayak kena mental pas gitu. pas musuh dapat penalti
langsung gol sama Martin Boyle langsung drop tuh di situ. Iya, betul. Feeling gue. Ditambah yang kedua posisi back tuh lagi naik banget kan. Gol kedua kan posisi backnya lagi naik banget. Defensive line-nya terlalu naik emang. Karena juga lagi posisi nyerang, terus counter attack. Iya, di counter attack kan. Di counter attack kan. Terus naik banget, and then dikasih bola lob ke depan tuh siapa ya? Valopelli ya. Iya, Valopelli Ya. Dan terus dia langsung lari dan langsung nendangnya aja dia dari luar kotak penalti coy. Dan itu gol gue kayak aduh. Udah itu udah gol kedua tuh udah lemes. Udah kayak setelah itu perbedaan Indonesia udah mulai amburadul lah. Iya dah. Udah berantakan tuh sejak gol kedua itu tuh mulai berantakan tuh. Sebenarnya secara position sebenarnya menang kita. Iya gede banget kok, 60 penguasaan bolanya. Iya penguasaan bolanya emang. Tapi kalau kata gue persiapan ngelihat Aussinya tuh kayak mereka udah menyiapin gini. Ini formasi terbarunya Indonesia. Pemainnya juga bukan pemain yang yang tidak aktif bermain di liga-liga yang lumayan bagus kan. Oh iya. Mereka kan pemain yang aktif-aktif tuh semua. Maksudnya pemain-pemain yang memang lumayan hebat di liganya masing-masing. Entah mungkin ada liga yang keduanya atau liga 1 mungkin di Belanda, mungkin di Inggris gitu-gitu kan. Nah, gue melihat mereka lebih prepare untuk udah kita main defense aja ya. Nggak usah macem-macem deh. Yang penting lo bertahan, ada peluang tendang. Udah gitu. Gue ngelihat Aussie tuh kayak gitu cara mainnya. Iya, mereka lebih pintar manfaatin peluang. Makanya kalau dari sisi penguasaan bola kita tinggi banget. Iya. Tapi bolanya muter-muter di belakang. Pas giliran nyerang bingung. Tapi gini, menurut lo kalau kita jadi keputusan mengganti STY ke Kluivert dan teman-temannya dan kawan-kawan ya, ada Alex Pastoor, Danny Lanzat, ada yang baru siapa, Jordi Cruyff ya. Itu belum fix. Udah. Tapi dia jadi kayak apa ya sebutannya, kayak konsultannya gitulah gitu. Iya. Tadinya kan dikira dia akan jadi direktur tekniknya kan, ternyata bukan gitu. Terus ada siapa juga sih yang melatih fisiknya juga ada. Pokoknya maksudnya sebenarnya ini tuh langsung segerombolan lah orang-orang Belanda semua gitu. Tepat gak menurut lo? Kalau menurut gue sebenarnya kalau dibilang tepat gak tepat sih relatif aja sebenarnya ya. Selama eksekusi cepat. Cuman menurut gue kita kesannya terlalu buru-buru sebenarnya. Oke. Nah, harusnya secara hasil sebenarnya waktu di RSTI sebenarnya nggak bad amat sih sebenarnya. Iya. STI kan. Iya. Sebenarnya masih ada peluang juga. Kenapa kita nggak at least coba dulu sampai seenggaknya selesai. Iya. Iya kan. Maksudnya sampai kualifikasinya selesai. Iya, kualifikasinya Kalaupun selesai. kualifikasinya nggak dapet, baru kita ganti. Kelihatan dulu lah hasilnya. Dia bisa bawa timnas sampai kemana nih si STI ini. Iya betul. Ibaratnya lu udah kerja di kantor nih ibaratnya. Lu udah kerja, perform lu lah lumayan oke lah. Yang 50%. Tiba-tiba lu dipecat, di-cut di tengah jalan, lu enggak tahu kenapa. Dan dengan seketika kayak pokoknya bodo amat lo mau gue pecat dah. Ya benar. Nah cuma terakhir tuh sebenarnya kita juga sempat bahas di sama Andro waktu itu yang STI dipecat gitu. Cuma pada saat itu gue udah ngomong, nanti coba kalian nanti nonton episode yang itu deh, bahwa di situ gue ngomong bahwa gue tidak optimis ngelihat Patrick Kluivert masuk. Bukan gue tidak setuju dengan orang-orang juga Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan lain-lain, itu orang-orang hebat coy. Cuma maksud gue adalah waktunya terlalu singkat untuk ngebuat tim yang baik, untuk ngebuild lagi kan, tim yang baik chemistry gitu lagi. Jadi maksud gue lebih baik biarkan satu orang ini menyelesaikan tugasnya hingga selesai. Setelah itu mau ganti monggo silahkan gitu. Atau enggak? Kalau gue lebih punya sarannya adalah kenapa enggak tetap head coachnya STY tapi dibantuin sama orang-orang Belanda ini. Menurut gue gitu. Ya udah kalau emang Erick Thohir adalah orang yang punya hubungan baik dengan banyak channel link-link di Belanda, bantuin untuk bantu STY di belakangnya gitu loh. Jadi kayak misalnya ada Alex Pastoor yang bantuin gitu-gitu. Maksud gue kayaknya itu akan juga menarik gitu loh. Jadi kayak biarkan STY tetap jadi head coach sih kalau menurut gua. Walaupun kan kita nggak tahu juga ya, mungkin ada banyak komunikasi yang nggak sejalan. Iya, atau nggak mungkin kita juga nggak tahu kan, emang rata-rata mostly emang kalau head coach tuh
kalau ini sesuai pilihannya mereka sih masing-masing Iya, buat iya. milih asistennya. Jadi suka-suka mereka ya. Iya, heeh. Oke. Komposisinya tergantung dari mereka sih head coachnya biasanya. Oke. Jadi menurut Anda bagaimana nih, Vi? Peluang pas nanti Bahrain Selasa Iya. sama Sama in the habis whole itu, kualifikasinya menurut lo gimana? Ya menurut gue ya wajib menang sih lawan Bahrain. Itu emang udah mesti wajib. Sama habis itu setelah itu kan lawan Cina. Soalnya apa? Pertandingan terakhir tuh kita gak bisa berharap berat terlalu tuh, banyak. Jepang. Iya, lawannya Kan Jepang. tadinya tuh gue Apalagi berpikir ditandang. bahwa at least lawan Aussie bisa seri nahan aja. Seri, iya kan? karena kalau seri perbedaan poin tidak terlalu jauh. Bener. Nah, yang jadi problem sekarang kalau lawan Aussie kita udah jadi kalah, perbedaannya jadi jauh banget. Nah, iya. Iya kan? Iya. Gitu. Kemungkinan terbesar kalaupun mau masuk itu harus di posisi 3 atau 4. Lewat playoff lagi. Lewat playoff iya. lagi gitu. Jadi mau tidak mau caranya seperti itu gitu. Tapi gue deg-degan juga sama Bahrain jadinya sebenarnya ngeliatnya. Iya, sebenarnya pertandingan lawan Aussie itu ibarat pertandingan apa ya? Kunci buat mentalnya mereka buat pertandingan berikutnya. Soalnya setelah mereka dibantai lawan Aussie, lawan Bahrain pasti tekanannya bakal lebih gede lagi. Benar setuju. Iya. Apalagi nanti main di Indonesia. Dimana tapi sebenarnya jadi advantage juga sih buat itu sebenarnya main di kandang. Harusnya sih lebih ini ya. Iya, lebih pede. Cuma maksud gua bukan hanya tekanan untuk pemain. Kalau menurut gue malah tekanannya jadi lebih gede ke manajemen sih. Iya, manajemen sih. Apalagi pas lagi di Indo. Maksud gue gitu loh. Pasti itu lebih banyak orang teriak-teriakin Erick Thohir mungkin, Pak Erick. Dan teriak-teriakin Patricknya gitu. Mungkin nanti STI juga datang nonton. Lo bayangin STI datang nonton. Kemarin aja nonton di GBK. Iya. Iya kan? Gimana kalau besok, maksudnya GBK di luar GBK. Kalau besok berdefinisi nonton di GBK terus ada di tengah-tengah penonton. Wah, pecah sih. Pecah. Pressure-nya gila sih. Pressure sih. Bayangin lo dan kemarin kalau nggak salah ya ada cuplikan-cuplikan di Aussie-nya aja ketika selesai pertandingan itu diteriakin STY gitu. Ada Sinteyong gitu maksud gue. Masih inget mantan ya, masih inget mantan. Cuy, maksud gue berarti kan sebesar itu kan apa namanya yang efek yang dia berikan gitu loh. Nah, gimana nanti di Indonesia apalagi STY-nya nonton gitu loh. Nah, maksud gue wah itu bahaya sih menurut gue. Bahayanya jadi tekanan buat kepelatihan gitu loh. Iya. Jadi nama lo dipertaruhkan sih. Dipertaruhkan udah kayak wah anjay gue mau diapain ya orang-orang. Ngeri. Jadi di Patrick ya gue habis ini dipecat, gue bayar utang gue gimana? Iya lagi ya. Katanya dia banyak utang gitu-gitu lagi. Belum juga terima gaji pertama. Iya lagi. Ya begitulah pembahasan kita mengenai Indonesia versus Aussie. Kita doain ya guys ya, semoga pertandingan berikutnya ya. Semoga bisa berhasil ya di Bahrain dan Cina. At least kita bisa lolos di 3 atau 4 karena ya ini yang diimpi-impikan sama orang Indonesia untuk bisa berhasil lolos. At least lolos Piala Dunianya. Di Piala Dunianya gimana ya itu ntar. Iya, urusan belakang lah. Urusan belakang yang penting lolos dulu Piala Dunianya. Lolos itu udah sesuatu achievement yang gede banget sih. Gitu. Artinya yang waktu itu gue sempat bahas juga di bola sebelumnya, kita udah bisa ngelewatin 100 negara jadi 35 besar karena kalau nggak salah 30 sekian besar kan negara yang bisa ikut Piala Dunia. Jadi kita udah ngelewatin 100 kalau berhasil Piala Dunia gitu. Ya, jadi sekian. Thank you, sampai bertemu di another episode. Dadah. Bye.